Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Faktama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait KM Cycle. Yang pertama, yaitu Integrate KM Cycle. Terdapat 3 tahapan utama dalam proses integrasi KM Cycle, antara lain knowledge capture and or creation, yang kedua knowledge sharing and dissemination, yang ketiga yaitu knowledge acquisition and application. Hal tersebut dipaparkan oleh Gilmis Dakil pada tahun 2005. Berikut merupakan gambaran terkait integrate KM cycle, mulai dari knowledge capture and or creation, lalu knowledge sharing and dissemination, and knowledge acquisition and application. Yang pertama yaitu knowledge capture and or creation. Bahwasanya seseorang ataupun sebuah organisasi dalam melakukan sebuah aktivitas ataupun tindakan terlebih dahulu mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki sebelumnya guna kegiatan yang dilakukan ke depannya lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu knowledge sharing and dissemination. Setelah mengambil langkah ataupun keputusan, seseorang individu ataupun sebuah organisasi tersebut mengkomunikasikan pada seorang ahli tertentu terkait proyeknya, yang mana pada akhirnya diuji cobakan terlebih dahulu sebelum diterapkan. Yang berikutnya yaitu knowledge acquisition and application. Proses yang dilakukan setelah diuji coba sebuah metode ataupun langkah, yaitu sebuah pengetahuan tersebut diakuisisi untuk selanjutnya diaplikasikan sesuai dengan tujuan awal individu ataupun organisasi, yang mana selanjutnya akan diperbaharui secara bertahap. Berikutnya yaitu terkait strategic implication of the KM cycle. Knowledge merupakan bentuk representasi dari kemampuan terkait kompetensi dan kemampuan individu atau organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah usaha untuk melindungi knowledge asset yang mana bermanfaat kaitannya dalam hal knowledge sharing sekaligus mencapai tujuan akhir, yaitu penggunaan pengetahuan tersebut. Selanjutnya terkait practical consideration for managing knowledge. Pentingnya mempelajari sebuah tahapan managing knowledge dapat dirasakan pada tiap lini organisasi. Berdasarkan perspektif praktis, dalam mengelola pengetahuan diperlukan sebuah prinsip pengorganisasian, kerangka kerja yang mana akan membantu kita kaitannya dalam hal mengklasifikasikan setiap fungsi dan jenis aktivitas yang ada pada organisasi. Beberapa contoh practical consideration for managing knowledge yang implikasinya berbentuk sebuah KM cycle. Yang pertama, the von Krug and Rose Model of Organizational Epistemology. Yang kedua, the Nonaka and Takeuchi Knowledge Spiral Model. Yang ketiga, the Ku Sense-Making KM Model. Yang keempat, the Wick Model for Building and Using Knowledge. Yang kelima yaitu the Boys Space KM Model. Best practice. Menurut pandangan saya terkait best practice ini, yaitu yang pertama terkait knowledge basic ataupun kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya menuju ke create or capture and contextualize. Yang ketiga yaitu terkait share, disseminate, and access. Yang keempat yaitu terkait acquisition and application update. Contoh penerapan best practice berdasarkan KM Cycle. Terkait penerapan KM Cycle,
perusahaan properti membuat informasi terkait properti yang sudah dia buat sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk memindai pengetahuan yang ada dengan metode After Action Review atau AAR dengan produk akhir, yaitu sebuah desain rancangan. Sebelumnya, AAR telah diuji cobakan oleh para ahli. Hasil desain rancangan tersebut digunakan sebuah media bagi tiap orang yang mau belajar ataupun mengasah kemampuannya. Berikutnya, hasil desain rancangan yang sudah ada sebelumnya akan terus mengalami proses pembaharuan guna memenuhi kebutuhan pengguna. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.